Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lasih Purwito dan Bapak Fadli Halim Huta Suhud selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Nur Pratama dengan NIM 25014160292. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait psikologi sosial. Nah, apa sih psikologi sosial itu? Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Kata psike berarti jiwa, pikiran atau batin manusia, sedangkan logos itu berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, psikologi secara harfiah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Nah, psikologi itu mempelajari perilaku dan proses mental manusia, fokusnya pada cara berpikir, merasakan, dan bertindak individu. Sedangkan psikologi sosial itu cabang psikologi yang mempelajari perilaku individu dalam konteks sosial. Menjelaskan pengaruh lingkungan, norma, nilai, dan kelompok terhadap sikap dan perilaku. Nah, mengapa psikologi sosial itu penting dalam pendidikan non-formal? Tentunya, pendidikan non-formal itu berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Terus, proses belajarnya itu terjadi melalui interaksi dan pengalaman. Terus, membantu pendidik memahami warga belajar sebagai individu sosial. Lanjut, di slide ini, pemahaman saya terkait motivasi itu sangat berpengaruh terhadap prestasi. Kenapa? Karena mendorong tekanan dan usaha gigih menghadapi tantangan. Seperti Growth Mindset. Tahu gak sih growth mindset itu apa? Growth mindset itu pola pikir yang berkembang, yakni kemampuan bisa ditingkatkan lewat usaha, sehingga tingkatan pencapaian itu didukung psikologi sosial lewat dorongan kelompok yang positif. Nah, prestasi apa sih yang pernah saya dapatkan ini? Prestasi yang pernah saya dapatkan itu tahun kemarin itu lolos SNMPTN. Tentunya tidak luput dari banyaknya hambatan seperti persaingan ketat di sekolah, persiapan prestasi yang kurang matang, salah satu jurusan. Nah, tentunya di setiap hambatan ini ada solusinya. Apa solusinya? Tentunya sih belajar ya. Saya belajar dan juga menjaga nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Terus bangun portofolio, riset prodi lewat website. Nah, untuk cita-cita apa sih yang ingin saya raih ke depannya nanti? Tentunya IPK yang bagus, terus bisa magang di internasional, dan bisa bekerja di luar negeri tentunya. Pilihlah fokusmu. Saya lebih memilih fokus yang sebelah kanan. Kenapa? Karena dengan kondisi yang sangat cerah, yang berarti dia itu memiliki motivasi yang kuat dan berpikir positif bahwa kesuksesan itu ada dalam dirinya. Sedangkan kondisi yang sebelah kiri itu menggambarkan orang tampak kurang termotivasi. Alih-alih dia itu murung hanya memikirkan masa depan dia yang suram, dia terbelenggu dalam zona nyaman yang tidak mau berusaha. High class response, change your response, change your class. Ubah cara tanggapi situasi, maka tingkat hidupmu akan naik level yang lebih tinggi. Contoh, jika kita gagal dalam melakukan sesuatu, respon kita pasti akan emosional. Seperti, aku memang tidak pantas mendapatkan ini, aku memang bodoh, aku tidak mampu, dan lain-lain. Nah, alhasil kalian itu akan stuck di posisi itu saja. Sedangkan jika respon kita itu terhadap diri kita setelah melakukan kegagalan itu gini, aku bisa kok, aku harus coba lagi, jika aku gagal hari ini, aku besok harus bangkit lagi. Nah, seperti itu. Di sini kan ada pohon yang berbeda energi, ada yang energi positif dan ada energi negatif. Tentunya di setiap diri itu pasti ada sisi negatif dan positifnya. Tinggal kalian bagaimana mengolahnya. Jika kalian berada dalam energi negatif, kemungkinan untuk mencapai kesuksesan akan gagal. Kenapa? Yaitu kalian malas, bingung, mengeluh, egois, ragu, dan lain-lain. Nah, jika kalian gunakan energi positif, kamu ada kemungkinan kesuksesan bakal tercapai. Karena apa? Karena kamu memiliki rasa bersyukur, senang, terinspirasi, kreatif, rajin, dan lain-lain. Jika kamu memiliki rasa semangat, apapun itu bakalan kamu lakukan sampai kamu mendapatkannya. Dalam gambar ini, kegagalan bisa dilihat dari dua sisi, sebagai hambatan yang menghentikan langkah atau sebagai pelajaran berharga untuk berkembang. Failures as obstacles, kegagalan sebagai hambatan. Saat kegagalan dianggap akhir segalanya, memicu rasa putus asa, malas, atau mengeluh. Orang cenderung menyerah karena takut gagal lagi, sehingga stagnan dan kehilangan motivasi. Jika kegagalan sebagai pelajaran, failures as lessons, kegagalan adalah guru terbaik yang mendorong refleksi, analisis, kesalahan, dan strategi baru. Dengan menerimanya, kita bisa bangkit lagi dengan kuat, seperti proses trial and error yang membangun ketangguhan dan kreativitas. Ini ada dua tipe. Manakah tipe dirimu? Gambar ini mengilustrasikan dua tipe orang dalam menghadapi kesulitan atau kegagalan yang mencerminkan energi negatif dan positif. Gambar yang sebelah kiri terjebak di lubang. Orang ini jatuh ke lubang dan terus menggali lebih dalam, melambangkan pola negatif seperti malas, mengeluh, marah, bingung, atau berpikir dangkal. Alih-alih bangkit, ia mungkin tenggelam dalam putus asa.
menjadikan kegagalan sebagai hambatan permanen. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu menggambarkan orang yang ingin keluar dan dia menggali dengan susunan berbentuk tangga. Biar apa? Biar tidak jatuh lagi. Ini mewakili energi positif, belajar dari kesalahan, refleksi, dan adaptasi, mengubah kegagalan menjadi pelajaran untuk maju lebih baik. Di saat ini, apa yang Anda pikirkan? Bicara itu murah, kerja itu mahal. Banyak orang memilih menjadi pengkritik atau pembicara karena kedua peran itu tidak memiliki resiko gagal. Menjadi pelaku atau doer jauh lebih sepi karena di sana ada tanggung jawab yang nyata dan resiko untuk disalahkan jika hasilnya tidak sempurna. Sederhananya gini, dunia ini kekurangan orang yang mengotori tangannya dengan bekerja, tapi kelebihan orang yang hanya pandai menunjuk kesalahan. Gambar ini menunjukkan perumpamaan gunung es untuk menjelaskan realitas sebuah kesuksesan. Seringkali logika kita terjebak hanya pada apa yang terlihat di permukaan saja. Puncak yang terlihat itu adalah hasil akhir. Orang lain biasanya hanya melihat bagian puncak gunung es yang muncul di atas permukaan air. Inilah yang kita sebut sebagai sukses atau kesuksesan. Dunia hanya melihat saat kita sudah menang, sudah kaya, atau sudah ahli. Ini adalah bagian yang paling berkilau, tapi paling kecil. Bagian yang tenggelam, yaitu proses yang berdarah-darah. Logikanya, gunung es tidak akan berdiri tegak tanpa pondasi raksasa di bawah air. Inilah bagian yang disebut what people don't see. Apa yang tidak dilihat orang. Di balik satu pencapaian pasti ada tumpukan hal-hal berat seperti kegagalan, kecewaan. Kamu mungkin sudah jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri. Kerja keras saat orang lain tidur atau bersantai-santai, kamu masih terus berusaha. Disiplin atau kebiasaan baik, melakukan hal yang membosankan secara konsisten tiap hari. Pengorbanan, kehilangan waktu bermain atau uang demi masa depan. Keraguan, rasa takut dan bimbang yang kamu lawan sendirian di dalam hati. Gambar ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kesuksesan yang ajaib atau terjadi dalam semalam. Jika kamu sedang merasa lelah, gagal, atau ragu, itu bukan berarti kamu tidak sukses. Itu artinya kamu sedang membangun pondasi gunung es agar kamu itu cukup kuat untuk muncul ke permukaan nanti. Bahwa kunci kesuksesan bukanlah apa yang kita miliki di luar, melainkan apa yang kita bangun di dalam diri. Sikap positif menentukan kesuksesan kita. Banyak orang mengira menjadi pintar, IQ tinggi adalah segalanya. Namun, riset dari Harvard University menunjukkan kenyataan yang berbeda. 85% kesuksesan ditentukan oleh mental. Ini tuh termasuk sikap positif, ketangguhan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, sedangkan 15% kesuksesan itu ditentukan oleh kepandaian. Ilmu dan keahlian teknis ternyata hanyalah porsi kecil dalam menentukan keberhasilan kerja jangka panjang. Logikanya gini, orang pintar yang mentalnya mudah menyerah akan kalah dengan orang biasa yang mentalnya sekuat baja. What is motivation? Motivation is the inner drive for success. Motivation is much easier to sustain if you have clear aims and goals. Motivasi ini didefinisikan sebagai dorongan batin untuk mencapai kesuksesan. Motivasi akan jauh lebih mudah dipertahankan jika kamu memiliki mimpi dan tujuan yang jelas. Peran motivasi dalam meraih sukses. Sukses bisa dihitung dengan rumus sederhana. Kemampuan sama dengan pengetahuan plus keterampilan. Sedangkan motivasi sama dengan visi, tujuan, plus komitmen, janji pada diri sendiri. Sedangkan prestasi sama dengan kemampuan dikali motivasi. Jika kemampuan kamu hebat tapi motivasi kamu nol, maka hasilnya akan tetap nol. Motivasi adalah energi in action yang menggerakkan kemampuan kamu menjadi kenyataan. Sukses adalah hasil perkalian antara keahlian dan kekuatan mental yang didorong oleh tujuan hidup yang jelas. Perhatian, lakukan perubahan dimulai pada diri sekarang dan mulai dari hal-hal yang terkecil. Filosofi Lilin, kehidupan yang seimbang, bekerja, konsistensi, istirahat. Kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Dengan mindset seperti ini, kita tidak takut gagal karena setiap kegagalan memberi pelajaran baru yang membawa kita selangkah lebih dekat pada tujuan. Perjalanan yang jauh pasti dimulai dari satu langkah pertama yang diikuti oleh dua langkah berikutnya. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Proses sebaik-baiknya hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang menganalisis psikologi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.